Ibu, silahkan segera on cam karena perkuliahan akan segera kami mulai. Suara saya terdengar jelas nih, Pak? Silakan Bapak Ibu on cam. Baik, kalau gitu saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rifki, selamat malam Bapak Ibu. Tidak terasa kita sudah pertemuan terakhir ya Bapak. Pertemuan terakhir online, nanti ada kelas onsite pada tanggal 12 Juli hari Sabtu. Jadi sebelum memulai perkuliahan malam hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan malam hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri, langsung saya serahkan kepada Pak Rifki. Monggo Pak Rifki. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya Mbak Desti. Malam ini saya lumayan semangat karena sudah diingatkan oleh Mbak Desti bahwa kita adalah pertemuan terakhir gitu ya. Jadi ini final stage buat kita semua. Mohon maaf Pak, ini suaranya kayak robot Pak. Saya teman-teman yang ada suara di saya gimana? Biasa atau enggak? Maksudnya Mbak Desti? Iya, Kayak suaranya robot, Pak. ya kayak robot. Seperti robot, Pak. Patah-patah itu, Pak. Oke. Bentar ya. Kalau sudah ini saya bingung gimana solusinya. Mohon ditunggu. Ada lebat apa-apa dulu. Baik, gini aja, saya izin untuk riset atau keluar masuk gitu ya, keluar masuk Zoom-nya. Saya izin sebentar untuk login lagi. Ya, sebentar ya, Mbak. Iya Pak. Siap, Pak, siap. Mungkin dicoba tanpa headset. Masalahnya, oh, masih Mbak Des? Sudah Pak, sudah aman. Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Mohon maaf, ini kondisi teknis tapi di luar teknis saya. Jadi saya solusinya yaitu di riset aja. Seperti kebiasaan manusia Indonesia pada umumnya. Kalau TV-nya rusak, saya upload kan selesai. Dan meskipun nggak logis banget ya, tapi nggak apa-apa lah. Terima kasih atas sarannya Pak Timbul. Yang kali saya juga gitu ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung sesi perkuliahan. Kita ada di minggu ke-7 kalau nggak salah. Minggu depan berarti teman-teman akan UAS. Jadi secara materi, malam ini tidak ada yang baru. Jadi malam ini kita akan semacam recap aja. Jadi mereview materi-materi yang pernah kita diskusikan bersama, termasuk teman-teman yang kerjakan beberapa kali itu ya. Itu adalah target malam ini. Nah, karena yang sifatnya adalah recap, artinya hanya mengulang apa yang sudah kita diskusikan di kelas, nanti mungkin efek yang paling buruk adalah, mohon maaf, kelas akan berakhir dengan lebih cepat. Ya. Mohon maaf, itu ini akan mengganggu beberapa pihak. Tapi ya itu konsekuensinya. Oke, kita lanjut aja. Yang pertama, karena sifatnya recap. Kedua, dengan sangat menyesal karena mengatakan tidak ada tugas breakout room malam ini. Jadi itu akan membuat teman-teman sedikit kecewa ya. Sedikit bersyukur, Pak. Sedikit bersyukur ya. Kita ini barusan jadi manten baru ini. Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah, Pak. Selamat ya, Pak. Semoga Pak. Semoga menjadi benar. Wadah sakinah warahmah. Amin. Amin. Matur nuwun, Pak. Nggak usah dibahas ya. Maksud saya nanti biasanya menggoknya kemana-mana itu loh kan, kita sudah dewasa dan kadang pikirannya bercanda, jadi sudah ada situ aja. Oke. Siap.
Oke, teman-teman, seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa kita itu sifatnya sekarang adalah recap aja, recap aja. Jadi kita tidak ada materi yang baru, tapi saya kira kita tetap harus perhatikan recap ini karena ini akan berfungsi betul ketika teman-teman mengajarkan UAS. UAS-nya akan sifatnya kalau nggak salah sudah diputuskan akan dikerjakan secara live ya Mbak Desti ya. Iya, Mbak Pak. Des, ya live. Jadi teman-teman standby di depan monitor mengerjakan tugas UAS-nya gitu ya. Itu ya Mbak Des ya. Oke, Pak. Ya oke. Jadi kita ngobrol santai aja malam ini. Teman-teman kalau mau nimbrung silakan, enggak apa-apa. Mau menambah beberapa hal, sangat oke banget. Cut nggak masalah ya. Saya harap karena sifatnya kayak cap, nanti semoga versi ini bisa membuat kita mikir nih. Oh iya ya ternyata penting juga ya belajar critical thinking ini. Ya, saya di umur yang hampir separuh abad ini pun masih meyakini dan menyadari bahwa critical thinking itu semakin penting ke depannya. Semakin penting, tidak penting aja, tapi semakin penting untuk apa ya ke depannya. Nggak bicara tentang kuliah aja loh ya, tapi juga bicara tentang kehidupan, pekerjaan, personal, profesional, itu penting banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih punya pikiran bahwa critical thinking hanya sekedar mata kuliah, ya betul, karena memang ini posisinya mata kuliah ya. Tapi kalau hanya dibatasi pada posisi sesimpel itu, saya takut dia akan kehilangan makna yang lebih pentingnya lagi, gitu. Critical thinking penting banget ya, penting banget soalnya. Nah, teman-teman, selama sekian pertemuan kita terakhir ini, kita punya tema besar ya. Jadi yang pertama kita bicara struktur argumen, kita bicara logical fallacies, kita bicara cognitive bias, kita bicara problem solving framework, kita bicara ethical thinking. Ini 5 tema besar ini adalah yang kita bahas selama sekian pertemuan terakhir ya. Kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama ketika di awal-awal minggu satu dua minggu pertama kita membahas struktur argumen ya. Jadi mencoba memahami perbedaan antara premis dan kesimpulan. Lalu setelah mencoba memahami premis itu gimana, kesimpulan itu gimana, kita belajar tentang bagaimana menilai kekuatan dan kelemahan sebuah argumen. Itu contoh itu kita sempat membicarakan terkait pendapat seseorang di sosmed. Dalam konteks ini beberapa menteri yang kita pakai itu ya. Jadi saya punya case gini wes ya. Saya punya case gini. Saya punya contoh gini. Saya memutuskan kuliah secara hybrid di Asia karena perkuliahannya dijalankan secara online, jadwalnya jelas, lalu legal, gitu ya. Saya memilih kuliah hybrid di Asia karena jadwalnya fleksibel dalam arti bisa berbeda dengan kelas yang lain malam, lalu legal karena memang didukung oleh dasar hukum yang jelas dan jelas. Yang premis yang mana, yang kesimpulan yang mana? Yuk guys, ini contoh nih. Yang premis yang mana, kesimpulan yang mana? Dari kalimat itu. Saya memilih kuliah hybrid di Asia karena jadwalnya fleksibel dalam arti bisa geser ke malam, lalu jelas jadwalnya, artinya per minggunya, weeknya jelas, hari ini belajar apa, besok belajar apa, jam berapa, dengan dosen siapa, lalu dasar hukumnya juga jelas. Yang premis yang mana, yang kesimpulan yang mana? Bisa. Ayo guys. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Yuk, Ya, mau ikut nimbrung. boleh, nggak apa-apa, ayo. Saya kira yang kesimpulan itu yang di awal, Pak.
itu karena sifatnya induktif. Jadi premisnya yang ada di belakang yang Bapak sebutkan seperti Hmm. jadwalnya jelas, ada legal standingnya dan macam-macam. Akhirnya kita kan mau kuliah begitu, Pak. Saya Sip, kira itu, sip, Pak. sip, sip, sip. Terima kasih, terima kasih. Betul, betul, betul. Jadi premis dan kesimpulan itu adalah kesimpulan itu ya kesimpulan ya, karena setelah kata-kata karena itu yang dimaksud dengan premis. Gitu. Nah, kita belajar masing-masing hubungannya seperti apa. Apakah kesimpulan itu didukung oleh premis yang kuat, gitu. Karena kadang-kadang premisnya ada, kesimpulannya ada, tapi kadang-kadang nggak gaduk, gitu loh ya, nggak gaduk. Gitu. Nah, kita di tema besar ini belajar terkait bagaimana premisnya dan kesimpulan itu menjadi satu alur yang logis dan kuat. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini bagian yang menarik nih ya. Kita bicara tema besar kedua yang namanya logical fallacies. Ini jebakan logika ya. Ada beberapa contoh, ada beberapa poin di sini. Lebih dari 3 yang kita bahas kemarin ya. Ada ad hominem, ada slippery slope, ada strawman dan lain-lain. Kalau ad hominem kan kita bicara ketika yang diserang itu bukan argumennya, tapi orangnya. Ini jamak terjadi di sosmed biasanya. Ketika diskusinya sudah mulai memanas, ketika sudah argumen itu susah di counter, akhirnya yang diserang orangnya. Dalam hal apa? Ya kadang-kadang menyebut nama-nama hewan, kadang nama-nama tumbuhan juga. Akhirnya diserang adalah orangnya gitu. Padahal dalam berdiskusi dan seterusnya harus fokus pada argumennya. Ad hominem itu seperti menyerang fisiknya, menyerang pekerjaannya. Artinya menyerang di luar argumen yang didiskusikan gitu ya. Itu ad hominem. Lalu kalau slippery slope itu kan contohnya kita mendramatisasi sesuatu hal yang belum mungkin terjadi. Ya. Kayak kamu kok sering telat kerja ya, ntar bisa jangan-jangan kamu nanti tahu-tahu nanti kamu jadi pengangguran lah, apa hubungannya kan telat kerja gitu. Terlepas dia salah ya karena sering telat kerja, saya boleh minta tolongkah ini teman-teman ada yang bocor, Mbak Desti bisa dibantu mungkin. Ada yang bocor, artinya masih ada yang buka. Oh iya, ya. Sudah, Pak. Nah, terima kasih. Kembali ke slippery slope. Jadi itu mendramatisasi satu hal yang mungkin belum terjadi ya. Pak, ini kok anaknya dikasih oke untuk permintaan ujiannya dia secara online. Ntar yang lain ikut-ikutan loh Pak. Itu slippery slope. Ini nanti kalau orang ini dikasih diskon, yang lain nanti minta diskonan juga loh Pak. Itu slippery slope. Ya. Nah kita belajar di situ. Lalu kalau strawman seperti apa? Strawman itu, mohon maaf, ini pengalaman pribadi saya sebagai seorang lelaki atau pria ya. Strawman itu adalah ahlinya wanita ini. Artinya nih, contoh nih, pasangan Anda, entah istri, pacar, dan seterusnya, menunjukkan baju merah dan baju biru. Tindakan berikutnya adalah menanyakan pada kita nih, bagus. Aku kalau cantik pakai baju yang mana? Nah di sini nih jebakannya di sini nih. Kita akan menjawab salah satu warna. Oh yang merah. Respon berikutnya adalah, oh jadi kalau saya pakai baju biru nggak cantik. Nah di sini adalah strawman. Saran saya, ketika pertanyaan itu muncul, tolong jangan dijawab, langsung mati saja. Ya. Langsung mati saja, larikan diri, atau daripada menjawab itu akan semakin berbahaya. Ya. Itu guyon ya, guyon. Tapi contoh slippery slope itu seperti itu. Strawman itu seperti itu ya. Nah, dengan kita menyadari logical fallacies ini, harapannya kita bisa mulai mengembangkan sikap skeptisisme terhadap beberapa argumen, terutama yang publik itu ya. Jadi
argumen-argumen yang terlontar secara umum yang bisa diperhatikan khalayak ramai termasuk kita itu, mari kita sikapi dengan skeptis, bukan sinis loh ya, bukan sinis, skeptis saja. Artinya tidak percaya, tapi tidak yang sinis banget sampai negatif. Tidak percaya, tapi tidak negatif. Ya. Kenapa sih? Karena kadang-kadang kita beberapa argumen-argumen itu sifatnya ada yang framing, ada hoax dan debat, khususnya di debat politik. Itu. Jadi kita dengan menyadari adanya logical fallacies itu kita bisa lebih hati-hati gitu ya teman-teman. Oke. Lalu kita juga bicara tema besar berikutnya cognitive bias. Ada beberapa yang kita bahas ya. Ada confirmation bias, ada supervisory bias, ada Dunning and Kruger effect juga. Kita bicara bias di situ. Nanti terkait dengan menyadari bias itu namanya manusia. Mau sadar mau enggak, kadang-kadang bias mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Itu. Ketika saya ngomong gini itu bukan berarti saya terbebas dari bias ya teman-teman. Sama sekali enggak. Saya termasuk kadang-kadang korban dari bias ini juga. Tapi minimal dengan kita menyadari bahwa kita tuh kadang-kadang punya cognitive bias, itu kita bisa lebih hati-hati tadi. Bisa sedikit banyak mengambil jarak gitu ya. Sebentar. Jangan-jangan pikiranku ini pikiran sifatnya bias. Karena kita punya kesadaran itu, kita akhirnya bisa lebih hati-hati. Lalu berikutnya, kita bisa berharap pengambilan keputusan kita itu lebih tepat. Itu loh maksudnya ya. Apakah akan bisa terlepas selama kita masih melabeli diri kita manusia dan selama kita memang betul-betul manusia, selama itu pula ada biasnya. Secara individu. Makanya kadang-kadang banyak orang mengatakan bahwa ya kalau pingin lebih baik memang harus kumpul bersama. Perannya teman atau rekan itu ya karena untuk mengingatkan itu tadi gitu loh ya. Tuh. Contoh berikutnya adalah kita bicara overconfidence sama filter bubble ya. Itu nanti penjelasannya ya. Kalau confirmation bias itu kan kadang-kadang kita mencari sesuatu yang sifatnya mendukung, mengkonfirmasi pendapat kita. Mengkonfirmasi pendapat kita. Jadi sifatnya bias akhirnya. Karena hanya mencari informasi atau pendapat atau situasi yang mendukung kita aja. Tapi tidak bersedia atau tidak mendapatkan informasi yang berbeda. Itu confirmation bias. Kalau survivorship bias, saya sempat tanya di kelas ini, kalau saudaranya teman-teman, saudara, adik, sepupu, mungkin anak, saya nggak tahu, itu punya narasi, itu Bob Sadino aja nggak kuliah kaya, yang ini itu jadi konten kreator langsung bisa beli rumah, gitu ya. Ya aku tak mending jadi itu aja. Nah, itu adalah contoh survivorship bias. Kenapa? Mereka itu hanya fokus pada yang berhasil aja gitu maksudnya. Tapi abai sama yang gagal. Masalahnya, prosentase yang gagal itu kadang lebih banyak daripada yang berhasil. Ya. David gadgetin, siapa sih yang nggak tertarik? Dia itu kalau review bagus-bagus HP-nya, ya namanya update itu cepat banget ya. Bedanya sedikit banget dengan launching resmi produknya, langsung dapat, langsung ini dan seterusnya. Menarik, bagus nih. Sebenarnya bisa juga gitu. Tapi ini pendapat ini atau penjelasan saya ini tidak sedang berniat untuk membunuh impian ya, enggak. Cuman maksudnya adalah coba dimasukkan satu item pertimbangan ini, gitu loh. Oke lah, kamu ingin jadi content creator nggak apa-apa. Kenapa? Karena gini, karena content creator biasanya enak dan seterusnya. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu ternyata hanya fokus pada itu aja, takutnya ayah, om, kakak, itu kamu kena seperti bias. Kenapa? Karena kamu fokus yang berhasil aja, sementara yang gagal itu juga nggak sedikit gitu loh. Jadi maksudnya apa? Minimal dia bisa lebih hati-hati nanti. Tuh. Nah, ngomong-ngomong bias berikutnya, Dunning-Kruger effect, itu teman-teman pernah dengar nggak? Dunning-Kruger effect. Pernah dengar nggak? Atau baru mendengar kali ini?
Filter bubble mungkin, overconfidence mungkin. Nah, dengar nggak ini? Overconfidence, Pak, yang Yuk, lumayan dengar. gimana tuh Mel? Dulu saya pernah dibilangin kalau nggak cuman butuh confident aja, tapi orang itu harus ada batasnya untuk overconfidence. Jadi Menarik. overconfidence, iya. Jadi sebenarnya ini saya sih Pak, justru ke saya waktu itu tanya ke guru saya. Waktu itu ikut lomba, terus kenapa ya saya kok nggak lolos waktu itu. Terus bukan pertanyaannya tuh bukan kamu kurang pede kali, bukan, tapi justru overconfidence kali Mel. Duh, saya baru pertama kali itu dengar Pak, dan ternyata ternyata di dunia ini ada yang namanya overconfidence, yang dimana confidence itu harus ada batas maksimalnya. Oke. Gitu. Sip. Terima kasih Mel. Ya kita asumsikan kalau Melisa paham, teman-teman yang juga paham. Yes ya, tapi ya gak apa-apa, kita kejar durasi soalnya ya. Overconfidence memang betul adalah confidence yang berlebihan. Nah, hubungannya dengan confirmation bias apa, survivorship bias apa? Kalau kita terpapar cukup banyak bias ini, confidence kita akan tinggi sampai pada level berlebihan. Itu tadi. Kenapa? Confirmation bias itu kan hanya mengkonfirmasi yang sesuai dengan pendapat kita. Pendapat kita semakin terkonfirmasi banyak, kita akan semakin pede nanti. Masalahnya, batas kepedean kita itu sampai mana? Nah, itu masalahnya. Itu ya. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong Dunning-Kruger effect, itu ini menarik. Ya, kenapa Oki? Oki mau tanya. Oh, ya Pak. Boleh minta waktunya sebentar, Pak? Oke, itu boleh, silakan. Boleh, Pak. Jadi, sorry interupsi, Boleh. Pak. Sorry interupsi. Ya. Aman banget. Siap. Gini, teman-teman, perkenalkan, saya Augie dari tim surveyor ditugaskan oleh Ibu Risa untuk meminta survei sedikit secara anonim, nih teman-teman. Jadi habis ini saya akan mengirimkan link di chat. Boleh minta teman-teman untuk menilai kinerja dosen, performa, dan segala macamnya. Waktunya mungkin kurang lebih 5 menit saja. Nggak gitu banyak kok soal yang kami minta. Dan jangan khawatir, semua ini sifatnya anonim. Jadi diisi sejujur-jujurnya. Ada yang mau diapresiasi, dosen Pak Rifki bagus, rapi gitu, boleh dituliskan saja. Ada yang mungkin kurang, boleh dituliskan juga sejujur-jujurnya. Begitu ya. Untuk kita minta beberapa data, hanya nggak minta nama. Terus ada kode kelas. Nah, nanti kode kelasnya boleh diisi ANDKV 1. Saya tuliskan juga di chat. ANDKV 1. Itu saja. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman atau aman? Linknya bisa semua ya diakses ya? Aman ya? Bisa aman. Boleh sambil di isi dulu. Izin ya Pak Rifki minta 5 menit. Nggak apa-apa. Aman banget Mas Alfi. Iya, dan terus saya sambil dengerin soalnya, wah seru, asik. Terus kalau saya kasihkan nanti saya nggak pulang-pulang. Oh gitu ya. Iya, teman-teman, saya cuma nambahin aja bahwa ini tidak mempengaruhi nilai teman-teman ya. Ini nggak ada hubungannya dengan nilai mata kuliah. Jadi kalau memang sudah jelek ya jelek. Hanya gara-gara mengisi kuesioner ini tidak akan menambah nilai juga. Ini untuk kepentingannya lebih besar daripada sekedar mata kuliah ya. Ini untuk secara keseluruhan kampus. Ini usaha kami untuk memperbaiki diri. Jadi kalau memang ada catatan, monggo silakan, ini waktu yang tepat buat teman-teman untuk mengisi beberapa hal ya. Betul banget. Terima kasih Pak. Oke, 5 menit. Nanti kita lanjut lagi ya Mas Alki ya. Betul. Boleh teman-teman ya, 5 menitnya. Kalau ada masalah boleh chat atau resend atau langsung open voice aja. Oh, untuk pengisiannya di awal ada permintaan ini aja, nama prodi dan kode kelas bisa diisi AMDKV 1, selebihnya nanti diminta review aja. Ada nama dosen, siapa dosen yang mau di-review gitu. Gitu aja. Pak, izin nanya Pak.
Ya, bagaimana? Kalau untuk akuntansi berarti AM AK1 ya? Oh, ini ada yang kelas lain ya? Saya kira Gabungan, Pak. ada gabungan ya? Yes, Oh, betul Mas Oki. Ini ada akuntansi, ada manajemen, ada sama gabungannya. DKP kalau nggak salah. Oke, boleh diisi AMDKP 1 aja. Soalnya saya dapat infonya untuk kelas ini diisi AMDKP 1 aja. Mungkin DKP satu itu akuntansi, manajemen, DKP-nya DKP. Oh iya, betul. Pak. Terus gitu aja. Diisi AMDKP 1 aja. Sisanya selebihnya tinggal diisi aja untuk reviewnya. Baik, Pak. Gitu? Berarti DKP 1 semua ya, Pak. AMDKP 1, betul. AMDKP 1. Baik, Pak. Terima kasih. Oh iya, nggak apa-apa. Yang terlanjur nggak apa-apa. Kalau yang belum, AMDKP 1. Iya, sepertinya itu singkatannya semuanya. Akuntansi manajemen DKP 1. Pak, maaf, kalau yang Iya. kode kelas ini kayak gimana cara ngisinya? Oh, langsung diisi aja di kolomnya itu, langsung diisi AMDKP 1 di formnya, kode kelas. Gimana? Ada yang nggak bisa diklik atau? Apa, Pak? Oh, tinggal diisi aja, diklik kotaknya, lalu langsung tulis aja AMDKP 1. Kalau untuk kode kelas ya. Huruf besar semua. Huruf besar semua, betul. AMDKP 1. Oh, enggak, Pak. Iya. Ini kurang lebih aman. Adakah yang sudah selesai mengisi? Sudah, saya aman. Nah, oke, siap. Saya kira yang lain tinggal sedikit lagi paling beres ya. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Sorry mengganggu waktunya Pak Rifki. Aman. Semoga ini semua bisa menjadi masukan yang baik untuk kita tumbuh bersama. Semoga Asia makin keren, makin sukses buat kita semua. Terima kasih Pak Rifki. Boleh silakan dilanjutkan lagi Pak. Oke. Terima kasih Mas Oki. Kita lanjut menunya. Jadi apa yang dilakukan Mas Oki tidak ada hubungannya dengan kuliah kita, tidak ada hubungannya dengan mata kuliah, bahkan ini demi kebaikan kami. Ini adalah cara kami untuk mencoba melayani teman-teman dengan lebih baik gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir terkait tulisan apapun yang teman-teman isi di situ. Oke, kembali ke sini. Kita mau kita mau bahas yang namanya Dunning-Kruger effect ya. Dan apa itu filter bubble? Nah, ini. Dunning-Kruger effect itu adalah ketika pernah nggak sih teman-teman itu mendengar penjelasan seorang dan dia sangat pede banget gitu. Tapi ternyata kalau kita kejar banget, dia tuh nggak paham banget terkait apa yang dia jelaskan. Itu yang dimaksud dengan Dunning-Kruger effect. Ya. Ini jebakan juga, ini jebakan juga. Ya. Kalau teman-teman bingung dengan apa yang saya maksud, ini gambarnya. Jadi, kalau teman-teman perhatiin di sini, ini lagi ya. Sorry saja. Master pointer. Kalau teman-teman perhatikan di sini, garis sumbu X yang horizontal ini kita sedang bicara wisdom. Wisdom konon katanya adalah kombinasi antara pengetahuan dan pengalaman. Semakin menuju ke kiri sampai titik ini, itu adalah 0. Artinya dia nggak tahu apa-apa belas. Semakin ke kanan, dia semakin ahli. Maka ada istilah guru di sini. Suatu begawan, seorang yang hebat, expert, dan seterusnya. Ini adalah sumbu X-nya. Sementara kalau sumbu Y-nya, kita bicara confidence. Artinya apa? Rasa percaya diri. Semakin ke bawah, itu low banget, nggak pede banget. Semakin ke atas, tinggi banget, pedenya. Jelas sampai di sini ya. Jadi ada kombinasi antara X sama Y-nya. X bicara wisdom, Y bicara confidence. Biasanya menurut Dunning-Kruger effect ini pencetus atau penemu teori ini namanya Dunning sama Kruger.
Hilang sinyalnya Pak Rifki. Sebentar. Iya, robotnya lagi nge-lag, Kak. Iya. Sebentar, Nge. Tes, dengar suara saya teman-teman. Melisa dengar suara Dengar, saya? Pak. Aman, Pak. Oke. Aman, Oke, Pak. malam ini saya menjadi adminnya sementara ya, Rek. Mohon maaf banget, ini di luar kondisi aneh banget kok tiba-tiba putus dan nggak segera nyambung gitu loh. Biasanya sih minimal enggak gitu. Berarti memang disuruh cosplay jadi Mbak Desti, Pak. Iya. Terima kasih, Mel. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah ini, karena ini bukan Microsoft, jadi saya masih harus menyesuaikan. Oke lah kita lanjut ya. Ini adalah Dunning-Kruger effect. Jadi saya lanjut. Teman-teman perhatikan sumbu X sama sumbu Y-nya ya. Sumbu X itu kita bicara wisdom, sumbu Y bicara confidence. Biasanya orang itu cenderung pede banget padahal nggak tahu apa-apa. Pede banget tapi nggak tahu apa. Ini mirip ketika saya, ini mohon maaf jangan dirumuskan bahwa bicara baik buruk benar salah, pinter atau enggak ya, sama sekali enggak. Ini resmi murni bicara bias saja. Namanya akademisi sama praktisi kan beda banget ya. Namanya akademisi sama praktisi itu beda banget. Kami di dunia akademisi itu cenderung banyak mempertimbangkan variabel banyak banget gitu. Sementara praktisi punya pengalaman secara langsung dengan prakteknya, apa yang mereka atau beliau-beliau alami ini itu bisa beliau rumuskan pakai rumus sebab akibat tertentu, gitu kan ya. Pak, kenapa ya Pak kok jualan saya itu turun ya? Apakah karena nanti produk saya ini harganya ketinggian ya Pak? Nah, kalimat ini kalau disodorkan kepada akademisi, mungkin saya nggak bisa cenderung menjawabnya dengan segera cepat gitu loh. Beda dengan teman-teman tadi yang menanyakan, produk saya susah jualannya karena harganya karena kemahalan Pak. Ini simple banget. Jadi pede banget mengatakan bahwa harganya murah banget, harganya kemahalan, akhirnya produknya nggak laku. Padahal kalau kita mau bicara hal sesuatu hal itu nggak sesederhana itu kan, kompleks banget kadang-kadang. Maka ketika kalau teman-teman bertanya kepada akademisi atau dosen lah ya, tanya ke saya, Pak ini gimana? Kami cenderung menahan diri untuk menjawab atau mungkin lambiar jawabannya, ya karena kami minimal menyadari kompleksitasnya. Itu mirip seperti itu, gitu loh ya. Jadi kadang-kadang orang itu tinggi banget, pede banget tapi nggak paham apa-apa. Nanti begitu mulai belajar sedikit lagi, mereka baru menyadari nih bahwa, wah ternyata selama ini saya nggak tahu apa-apa nih. Jeglek terus, ya jeglek sampai a valley of despair. Lalu selama belajar terus dia akan mulai naik lagi. Ada enlightenment di situ, pencerahan sampai pada level plateau of sustainability. Belajar sesuatu itu seperti itu. Gitu. Ya, kadang kita sering belajar sedikit tapi apa sih itu gini. Padahal kalau dicek bisa jadi kita yang menyimpulkan tergesa-gesa ya. Kalimat ini disimpulkan tergesa-gesa padahal konteksnya lebih kompleks daripada itu. Nah, Dunning-Kruger effect itu menjelaskan situasi ini. Itu ya. Ini juga bias ini teman-teman. Ini juga bias. Sering terjadi. Saya bahkan termasuk pernah mengalami ini juga. Itu ya. Tuh. Sisi yang lainnya adalah bahwa gambar ini juga menjelaskan atau bisa menyarankan satu hal selain penjelasan tadi ya, bahwa kalau mau belajar sesuatu itu telaten nono sedalam-dalamnya, sepenuhnya sampai jelas semuanya gitu loh. Jangan-jangan nanti hanya kulitnya aja di situ. Dan untuk bisa mempelajari sebanyak itu kudu telaten. Nanti ada yang namanya capek, ada yang bosen dan seterusnya gitu. Itu ya. Itu Dunning-Kruger effect-nya.
Nah, lalu kita bicara fokus filter bubble. Ini adalah istilah baru dan menarik juga untuk dipahami. Hubungannya dengan apa sih? Ini biasanya banyak hubungannya dengan algoritma media sosial, teman-teman. Jujur, saya tidak atau termasuk yang jarang menggunakan sosmed dalam konteks Instagram, TikTok, kemana ya, Facebook. Saya tidak menggunakan. Saya punya akunnya, tapi saya nggak aktif jelas, gitu ya. Nah, filter bubble ini terjadi ketika algoritma media sosial kita itu hanya menyajikan konten sesuai preferensi kita. Satu sisi, itu membantu kita untuk mendapatkan informasi apa yang kita sukai. Tapi akhirnya hanya melihat pandangan yang kita sukai. Itu problem akibatnya. Kalimat berikutnya adalah kita merasa semua orang berpikir seperti kita, padahal fakta di lapangan enggak semua orang berpikir seperti kita. Contoh gini. Kalau teman-teman ngelihat Instagram, terus ngelihat apa nih, saya pegangan kamera apa? Ya mejanya cewek sih ada kacanya akhirnya. Kalau teman-teman dalam melihat feed Instagram, TikTok itu sering bicara politik dengan rumus tertentu. Karena kita terlalu sering melihat itu, algoritma kan akhirnya mencarikan tema-tema yang sejalan dengan apa yang sering kita lihat. Itu nanti rumus hidup kesimpulannya adalah kita akan merasa punya pola pikir yang sama untuk seluruh dunia. Gitu. Padahal kan nggak seperti itu. Efeknya gimana nih? Kita nanti akan sering berakhir dengan sudut pandang sempit terhadap satu hal. Itu nanti kalau terusin, tengkar itu wes. Polarisasinya kelihatan banget, polarisasi sosialnya. Yang satu nonton investasi, terus orang itu kudu investasi, kalau punya uang tuh harus gini, dikembangin dan seterusnya. Akhirnya dia sampai gontongan dengan hidup yang frugal. Teman-teman tahu frugal nggak? Frugal life, tahu? Apa Rifan? Oh, mantu-mantuan. Ketok iki ayo, An. Halo Pak. Yo. Iya. Apa frugal life? Apa Pak? Oh, Frugal. frugal life. Uh. Frugal life. Kurang tahu sih Pak, frugal life itu Okay. apa? Frugal life itu yang hidup secara simple dan sederhana. Oh iya. Itu. Jadi kalau punya, saya nggak bicara baik buruk ya. Ada beberapa orang yang memilih frugal life artinya, butuhnya aja. Iya. Sepatu cukup 2 aja. Intinya nggak mau mikir ribet gitu Pak ya? Akhirnya tercermin pada pola perilakunya, hidupnya sederhana dan seterusnya. Itu kalau ditabrak nih sama sudut pandang yang berbeda yang lain kan nanti akan gondong-gondongan gitu loh. Lah, ini adalah yang dimaksud dengan filter bubble. Algoritma media sosial itu memfilter kita hanya menyukai dengan konten yang sesuai dengan preferensi kita. Kita hidup di bubble kita sendiri. Teman-teman tahu maksud bubble ya. Jadi kita hidup di gelembung kita sendiri, tapi terjebak di dalam gelembung. Betul. Tanpa menyadari ada gelembung yang lain gitu loh. Tanpa menyadari bahwa di luar gelembung kita itu ada sudut pandang yang berbeda gitu loh. Ini yang dimaksud dengan filter bubble ya. Nih. Selanjut ya. Ini adalah gambar yang menunjukkan penjelasan itu. Kita, teman-teman perhatiin ya, ada my feed sama your feed, terus ada filter bubble. Nah, my feed itu semacam apa yang kita tonton, apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan, itu kita like semua. Itu kan akhirnya menunjukkan preferensi kita ya. Ya, Rek, menunjukkan preferensi kita. Terakumulasi, Pak. Betul. Nanti sampai pada kesimpulan bahwa, oh, Rifki itu orangnya A. Karena orangnya A, saya siapkan tema-tema yang A juga. Itu. Nah, karena terus yang dilihat, akhirnya kita hidup pada bubble kita sendiri. Padahal di luar tuh masih banyak yang berbeda gitu loh. Iya. Itu. Ya, ini adalah filter bubble. Oke, lanjut ya. Nah, tema besar berikutnya adalah kita bicara problem solving framework. Kita bicara five ways ya, menggali akar masalah.
Kita bicara tentang bagaimana kita mencoba mengatasi sumber masalahnya, bukan sekedar gejalanya. Dengan cara menanyakan sekian kali kenapa. Itu ya. Kita punya rumus gini wes. Saya lagi sakit batuk. Ya. Kenapa? Karena kehujanan. Nah, kenapa kehujanan? Karena nggak bawa jas hujan. Kenapa nggak bawa jas hujan? Karena macam-macam. Nah, takutnya kalau kita hanya berhenti pada saya sakit batuk, maka keputusan kita terkait situasi batuk tadi berikutnya adalah membeli obat, ya nggak sih? Membeli obat, tentu aja membeli obat dong. Tapi ketika kita tahu ternyata penyebab sakit batuk itu adalah kehujanan, dan setelah tahu kehujanan itu karena nggak bawa jas hujan, maka berikutnya kita tidak hanya sekedar membeli obat, tapi juga membeli jas hujan. Itu ya. Jadi dengan menanyakan sekian kali kenapa atau why-nya, itu kita mencoba menggali akar masalah. Itu ya. Ini bisa berlaku di banyak situasi teman-teman, manfaatin aja. Mungkin saya tidak cukup baik dalam menjelaskan ini ya, tapi minimal teman-teman sadar bahwa ini penting. Itu target saya yang paling rendah itu. Ayah, hidup yang ngirit, frugal life itu hidup yang ngirit. Terima kasih. Lalu setelah bicara 5 ways, kita bicara decision metric, kita bicara tabel-tabel itu ya. Kalau ada beberapa pilihan, kita bikin kategori, kita memilih, menilai sendiri bobot-bobotnya seperti apa. Harapannya apa? Kita menghindari keluarnya kata-kata, kok kayaknya ini cocok deh Pak. Saya kok lebih suka ini karena saya lebih suka kok cocoknya ini dan seterusnya. Itu kita coba hindari dengan membuat format yang sangat syarat dengan objektivitas, apa itu decision matrix. Kita pakai contoh profit turun sama warung kopi kemarin ya. Oke, lanjut. Terakhir kita bicara tema besar berikutnya adalah ethical thinking. Ya betul Red, karena kalau kita bicara logical thinking aja ndak lengkap. Kenapa? Dalam kehidupan kita juga terpapar yang namanya situasi-situasi yang menuntut pertimbangan etika. Apalagi di kerja, ya, apalagi di kerja. Nanti akan sering dihadapkan pada situasi-situasi dilematis. Secara logika dia benar. Maksudnya secara logika keputusan kita ambil itu benar. Benar karena secara logika. Tapi kalau disaring dengan etika itu bisa jadi salah. Karena kadang-kadang seperti itu. Contoh nih, dia ini terlepas benar atau enggak, kita bisa debatable ya, tapi minimal contoh gini wes. Dia ini sudah telat, ngajarnya enggak baik, enggak penuh waktu dan seterusnya ya. Kalau secara logika seharusnya diberi peringatan atau mungkin maaf dikeluarkan. Tapi ditambahi dengan pertimbangan etika. Sebentar, ini kondisinya lagi gini, mungkin dia karena seminggu sebelumnya atau beberapa waktu sebelumnya ada kondisi keluarganya nggak baik-baik aja, kebetulan salah satu keluarganya barusan meninggal dan seterusnya. Nah, itu kan bisa jadi pertimbangan lain gitu loh ya. Kita bicara etika di situ, ya. Nah, harapannya dengan kita membahas etika ini kita bisa lebih lengkap, nggak hanya sekedar logika, tapi juga etika berperan di situ. Kita juga sempat membahas tentang utilitarianism, right based, justice based, sama virtue ethics. Maksudnya apa sih? Dalam mengambil pendekatan etika, pertimbangan 4 hal ini. Utilitarianism itu artinya manfaat yang paling banyak buat semua orang. Jadi kalau ada 5 orang, itu impact atau efek dari keputusan itu seharusnya berdampak positif atau minimal damage-nya bagi kesemua pihak itu. Gak boleh yang diuntungkan 1, yang dirugikan 4. Itu ya maksudnya ya. Right based itu kita bicara keadilan. Keadilan gak hanya melulu tentang bicara porsi, tapi juga bicara kadang manfaat dan seterusnya ya. Artinya gini, contoh nih. Kita pakai contoh simpel aja ya, kita nggak bicara pekerjaan. Ada satu jeruk
itu akan diminta oleh dua orang anak, kakak dan adik. Jeruknya satu, anaknya dua. Maka logika paling sederhana kita pasti di poro loro, separuh adike, separuh mase. Gitu kan ya. Tapi keadilan gitu boleh, tapi nggak optimal. Artinya kita bisa selanjutnya bertanya, Dek, kamu butuhnya apa untuk jeruk ini? Kak, kamu butuhnya apa untuk jeruk ini? Oh, aku butuh isinya, mau aku makan. Ya dagingnya itu, ya daging jeruknya. Sementara kakaknya, aku butuh kulitnya untuk mau bikin roti dan seterusnya. Dengan penjelasan atau jawaban mereka berdua, kita akan bisa lebih optimal ya memberikan solusi. Oke wes, isinya buat adik, kulitnya buat kakak. Tidak sekedar separuh tadi. Nah, kadang keadilan juga seperti itu. Ya. Oh, itu justice based ya. Kalau yang right based itu kita harus, katakan bicara hak ya, berdasarkan hak, maka kita tidak boleh merugikan hak orang lain. Itu ethical thinking ya. Sementara kalau virtue ethics itu kita bicara role model kita. Percaya atau nggak percaya teman-teman, secara sadar atau enggak, kalian, kita semua itu punya role model kok. Kalau kita bicara role model itu kita sedang tidak bicara tentang pahlawan yang di film-film, enggak ya, enggak selalu seperti itu. Itu adalah sosok orang yang kita kagumi, yang prinsip-prinsip yang beliau pegang itu menjadi prinsip yang ingin kita gunakan juga. Bisa sederhana orang dekat kita, kakak mungkin, ayah, ibu, kakek nenek, bisa sampai presiden sebuah negara dan seterusnya. Artinya apa? Kita memakai mereka-mereka ini sebagai role model kita. Artinya ketika kita dihadapkan oleh sesuatu, kita bisa pakai sudut pandang mereka. Ini kalau bapak saya itu gimana ya keputusannya. Nah itu virtue etik. Ini kalau kakak saya itu ngadepi gini gimana ya. Ini kalau bapak si A itu ngadepi ini gimana sih. Itu virtue etik ya. 4 langkah pengambilan keputusan etis, kita bicara kesadaran, lalu tes publik, lalu tes virtue tadi, sama apa tadi lupa ya. Lalu terakhir ya. Contoh kita pakai laptop kantor sama dilema angkutan. Oke. Kita sampai pada slide terakhir. Penutup. Berpikir kritis bukan hanya tentang menang debat, sama sekali enggak teman-teman. Saya sangat tidak menganjurkan berdebat dan tidak sedang melatih kita untuk menang debat, tapi minimal membuat kita lebih baik daripada sebelumnya dengan adanya beberapa tools tadi ya. Jadi kalau teman-teman hanya berakhir menjadi ahli debat, oke, bisa jadi karena critical thinking ya, tapi kalau hanya targetnya serendah itu rugi banget tuh ya. Nah, poin kedua, kita juga kadang-kadang perlu bicara etika, berarti kita juga perlu hati yang adil juga. Itu. Terakhir, terima kasih sudah ketemu, terima kasih sudah bersabar sampai detik ini. Teman-teman, saya mau info ke teman-teman terkait UAS-nya. UAS-nya sifatnya reflektif ya, reflektif. Saya tidak bicara definisi, saya tidak bicara sebutkan dan seterusnya, sama sekali enggak soalnya seperti itu. Soalnya hanya reflektif aja. Kenapa? Yang saya kejar adalah jenunnya teman-teman. Jadi keasliannya teman-teman. Saya sangat berharap dan seharusnya jangan sampai menggunakan kopian AI ya nanti ketika menjawab. Karena sifatnya reflektif itu akan sangat original kalau itu berangkat dari jawabannya teman-teman sendiri. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ginanya Pak. Yes. Dengan siapa ya? Dona Pak. Boleh Dona, silakan Don. Pak, untuk waktunya gimana ya Pak? Semisalkan saya masih lembur tempat kerja, apakah masih bisa waktunya dikumpul di jam 12 malam atau di pagi besoknya? Gimana Pak? Oke, baik. Kalau pertanyaannya Dona terkait itu akan dihandle sepenuhnya oleh Mbak Desti ya Mbak Desti. Mbak Desti mungkin bisa jelasin ya, gimana nanti kalau ada kondisi seperti itu? Biasanya kalau UAS itu 1 minggu, Pak.
Oh, oke. Iya, tapi tergantung sama Kak Rizky-nya maunya 1 minggu atau gimana. Oh, ya wis, ya wis. Oke, tapi minimal ada solusi alternatifnya ya. Jadi nggak saklek karena pada akhirnya teman-teman kadang-kadang juga masih pada aktivitas malamnya gitu ya. Ya Mbak Desti ya. Ya wis, oke. Kita fleksibel aja untuk itu. Itu ya Don. Nanti minimal ketika H-1 atau pada hari hanya bisa menghubungi Mbak Desti untuk situasi itu. Baik, Pak. Terima Oke. kasih, Pak. Terima kasih, Kak Sama-sama. Desti. Yang lain? Ada yang tidak perlu ditanyakan? Tidak ada. Ya sudah. Ada Pak. Mesti ngono iku lho. Bentar Pak. Ya boleh An. Rifan Pak. Boleh An. Silakan. Ya. Ya ini sifatnya bukan pertanyaan sih Pak. Boleh. Tapi sedikit apresiasi. Karena sejujurnya ini juga ilmu yang baru saya pelajari Pak. Oke. Dan ternyata ini istilahnya dapat pencerahan Pak saya Pak. Oh syukurlah. Karena saya kira kan saya track ternyata kan ilmu apa berpikir kritis ini kan kalau di track kan asalnya dari filsafat Pak ya. Ya. Nah kebetulan setelah adanya perkuliahan ini saya jadi mulai mencari tentang ilmu filsafat akhirnya Pak. Walaupun mantap. Jadi ya mulai belajar lagi istilahnya gitu. Oke. Karena kadang kan Pak, kalau kan ya dulu pernah kuliah cuma karena mungkin sudah dapat gelar akhirnya kan belajarnya mentok gitu Pak, nggak belajar lagi gitu. Oke. Jadi berpikir kritis itu dituntut untuk kita terus berpikir untuk terus belajar. Sehingga dapat definisi baru Pak tentang pendidikan ini. Kan saya kerjanya di dunia pendidikan Pak. Oke, boleh tahu di mana, Rifan? Di Maluku Utara Pak. Kebetulan di kantor guru dan tenaga kependidikan, bagian PPK, pejabat pembuat komitmen Pak. Oke, tapi Jawa ya, asli Jawa nggak sih? Asli Jawa Timur Pak, Tulungagung Pak. Iya, medok banget Jawa nih. Iya. Kebetulan ada di Maluku Utara, jadi lebih melek aja Pak, terbuka. Itulah benar-benar dapat pencerahan di sini Pak. Alhamdulillah. Dari perkuliahan ini. Terima kasih banyak Pak Rizky. Sama-sama Rifan. Gitu Pak. Oke, saya berharap kita bisa ketemu lagi di sesi yang lain ya, entah ujian skripsi atau wisuda. Oke, terima kasih atas apresiasinya. Saya terharu dan menahan tangis bahagia. Oh, enak. Oke, yang lain mungkin teman-teman nggak harus apresiasi, mungkin ada kritik nggak masalah buat saya. Itu buat pembelajaran dan kebaikan buat saya. Satu hal yang saya pahami, saya cukup senior ya Rek, bahwa yang satu-satunya yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian. Karena sifatnya nggak pasti, ya kita tetap diminta untuk adaptasi dan update terus gitu ya. Kita biar nggak stagnan. Lah salah satu cara biar kita nggak stagnan di sini, minimal itu dengan mendengarkan masukan dari teman-teman. Ya, terlepas Rifan tadi memberikan apresiasi, terima kasih banyak. Itu bisa mengkonfirmasi bahwa mata kuliah ini tidak sia-sia untuk disiapkan gitu ya Rifan. Terima kasih banyak. Yang lain teman-teman? Tidak ada? Oke, 3, 2, 1 karena memang tidak ada. Sebelum saya akhiri, teman-teman terima kasih. Saya senang banget ketemu kelas ini. Dengan mata kuliah ini saya menemukan banyak insight baru. Kalau jangan salah ya, saya juga belajar juga. Ya, ada banyak hal yang bisa saya ambil hikmahnya, yang saya simpulkan baru dan seterusnya itu ada banyak beberapa. Tapi tidak saya buka semua gitu ya. Itu ya, yang jelas adalah dengan kelas hybrid ini, setidak idealnya kelas ini, saya bisa menemui teman-teman dari belahan Indonesia yang lain gitu ya. Itu menarik dan membuka cakrawala baru buat saya. Gitu.
Terima kasih sudah ketemu dengan saya. Semoga mata kuliah ini bermanfaat tidak hanya untuk kuliah, tapi juga kerja, juga kehidupan kita yang lebih baik ke depannya. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Desti. Terima kasih Mbak Desti. Waalaikumsalam. Sebelumnya bisa foto dulu Pak, foto bareng. Pertemuan terakhir soalnya. Enggak apa-apa. Nama saya juga Institut Asia Pak. Baik, untuk Bapak Ibu silahkan on cam dulu. Kita foto sebentar aja. Oke. Mana ya on cam? Ini Pak masih mute Pak. Iya. Iya. Felix ini di mana sih kok tampilannya beda banget? Di Dieng, Pak. Dingin ya? Dingin, Pak. Iyo, di Malang aja dingin apalagi di Dieng. Ya, ini udah masuk 5 derajat, Pak. Makanya Masalah. Oke. Kapan-kapan saya ingin ngobrol terkait background teman-teman ya. Ini pasti aneh-aneh deh, nggak normal kayak biasanya. Ya, oke. Oke, yang set pertama dulu kita foto, senyum dulu. 1, 2. Oke, slide yang kedua. 1, 2. Oke, super. Baik, terima kasih Pak Rizky untuk 7 pertemuan ini, untuk materinya, untuk semoga kita semuanya untuk manfaatnya itu ya Pak ya, untuk kedepannya. Dan untuk terima kasih untuk Bapak Ibu atas antusiasnya 7 pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan yang saya perbuat, apapun Pak Rizky yang perbuat disengaja maupun tidak. Semoga ilmu kedepannya bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa mengisi video pertemuan malam hari ini ya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di onsite tanggal 12 Juli. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.